Oke, yang pertama ada topologi bus. Bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik. Kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan klien atau node. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node klien, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan konektor sebagai kabel NDN. Dari kelebihan topologi bus tersebut, instalasi yang biasa dibilang sangat murah karena biasa hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana ini dan mudah diaplikasikan. Dan kekurangan sendiri pun topologi bus, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus tersebut putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lainnya. Proses sending, mengirim, dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua ada topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hubungan untuk menghubungkan klien atau satu dengan klien yang lain. Dari kelebihan topologi star tersebut, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain, bersifat fleksibel. Tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian, deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star, jika switch atau hubungan yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Itu yang kedua. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu rangkaian melingkar mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Dari kelebihan topologi ring ini memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasinya pun cukup murah. Dalam kekurangan topologi ring, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lainnya juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Itu yang ketiga. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemeliharaan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Kelebihan topologi mesh, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Dalam kekurangannya pun, topologi mesh, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan daya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Itu yang keempat. Yang kelima adalah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana, dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer yang saling berhubung. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk memproses pertukaran data. Dari kelebihan topologi peer-to-peer, biaya yang dibutuhkan sangat murah. Masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien ataupun server. Instalasi jaringan yang cukup mudah. Kekurangan topologi peer-to-peer, keamanan pada topologi jenis ini biasa dibilang sangat rentan, sulit dikembangkan. Sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna, troubleshooting jaringan bisa dibilang rumit. Itulah yang kelima.
Yang keenam ada topologi linear. Topologi linear atau biasa disebut topologi bus beruntut. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komputer. Dari kelebihannya, topologi linear mudah dikembangkan, membutuhkan sedikit kabel, tidak memerlukan kendali pusat. Tata letaknya pun pada rangkaian topologi ini bisa dibilang cukup sederhana. Dari segi kekurangannya, topologi linear ini memiliki kepadatan lalu lintas yang bisa dibilang cukup tinggi. Keamanan data kurang baik juga. Itulah yang ke-6 ya. Yang ketujuh ada topologi tree atau pohon. Merupakan topologi gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree, susunan data terpusat secara hierarki. Hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Dari kekurangannya, topologi tree ini apabila komputer yang menduduki tingkat tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang terdapat di bawahnya juga ikut bermasalah. Kinerja jaringan pada topologi ini terbilang lambat, menggunakan banyak kabel dan kabel terbawah, merupakan pusat dari teknologi ini. Itu yang ke-7. Dan yang terakhir ada topologi hibrid, merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain, di saat itulah gabungan topologi tersebut berbentuk topologi hibrid. Kelebihan topologi hibrid, fleksibel, penambahan koneksi lainnya sangatlah mudah. Kekurangan topologi hibrid, pengelolaan pada jaringan ini sangatlah sulit. Biaya pembangunan pada topologi ini juga terbilang mahal. Instalasi dan konfigurasi jaringan pada topologi ini bisa dibilang cukup rumit karena terdapat topologi yang berbeda-beda. Nah, sekian dulu dari saya. Jadi kesimpulannya, dikarenakan banyak jenis-jenis topologi jaringan yang sudah kita ketahui di atas, maka kita harus betul-betul memperhatikan kelebihan maupun kekurangan pada masing-masing topologi. Terima kasih. Wassalam.